warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepriani Indrasari Syarifuddin dari kelas pendidikan matematika B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi 180 dikurang alfa derajat dan alfa derajat. Pertama, kita akan menentukan atau kita akan meletakkan sudut alfa pada sistem koordinat kartesius. Jadi di sini kita persiapkan lingkaran yang berpusat pada titik asal, di mana lingkaran ini dia memiliki jari-jari sama dengan R. Jadi garis datar ini merupakan sumbu X dan garis tegak ini merupakan sumbu Y. Sekarang kita akan membuat sudut alfa. Misalkan sudut alfa kita letakkan pada kuadran pertama. Jadi sudut alfa kita ukur dari sumbu X positif ke garis itu. Misalkan antara garis ini dia berpotongan dengan lingkaran di titik P dengan koordinat titik X, Y. Jadi perhatikan, di sini sudut alfa itu sudut yang kita ukur dari sumbu X positif ke ruas garis OP dengan koordinat X, Y. Nah, selanjutnya kita akan membuat sudut 180 dikurang alfa derajat. Jadi perhatikan, untuk sudut dari sumbu X positif ke sumbu X negatif itu besarnya 180 karena dia merupakan sudut yang berpelurus. Nah, sekarang agar mendapatkan sudut 180 derajat dikurang alfa derajat, maka titik P dengan koordinat X, Y kita cerminkan pada sumbu Y. Sehingga jika dicerminkan, maka bayangannya akan terletak pada kuadran kedua. Misalkan bayangannya adalah P aksen yang koordinatnya adalah X, Y, min X, Y. Jadi ingat, jika titik X, Y kita cerminkan pada sumbu Y, maka koordinatnya adalah min X, Y. Jadi P aksen ini merupakan bayangan dari titik P jika dicerminkan pada sumbu Y, sehingga pada bagian kuadran kedua pada kuadran pertama adalah sudut alfa, maka pada kuadran kedua juga sudut alfa. Nah, selanjutnya untuk titik P dengan koordinat X, Y menuju P aksen dengan koordinat X, Y dengan pencerminan terhadap sumbu Y, maka sudut QOP aksen sama dengan sudut XOP sama dengan alfa derajat. Pada titik P yang koordinatnya adalah X, Y, maka dia di dalam hal ini bilangan yang pertama atau X disebut sebagai absis dan Y disebut sebagai ordinat. Begitupun juga di titik P aksen. Nah, sementara untuk panjang OP itu merupakan jari-jari lingkaran. Begitupun untuk OP aksen juga merupakan jari-jari lingkaran. Nah, di sini kita telah memperoleh dua sudut, yaitu sudut alfa derajat dengan sudut 180 dikurang alfa derajat. Nah, selanjutnya dari kedua sudut ini kita tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Jadi dari titik P aksen, dengan koordinat min X, Y dengan sudut XOP aksen sama dengan 180 dikurang alfa derajat, maka cos XOP aksen sama dengan min X per R atau cos 180 dikurang alfa derajat. Maka diperolehlah persamaan pertama. Selanjutnya titik P dengan koordinat X, Y dan sudut XOP
sama dengan alfa derajat, maka cos XOP sama dengan X per R, atau cos alfa derajat sama dengan X per R. Dan didapatlah persamaan kedua. Persamaan kedua disubstitusikan ke persamaan pertama, maka cos 180 dikurang alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Selanjutnya, dari titik P aksen dengan koordinat titik min X, Y dengan sudut XOP aksen sama dengan 180 dikurang alfa derajat. Maka sin XOP aksen sama dengan Y per R, atau sin 180 dikurang alfa derajat sama dengan Y per R. Dan didapatlah persamaan ketiga. Selanjutnya, dari titik P dengan koordinat X, Y dan sudut XOP sama dengan alfa derajat, maka sin XOP sama dengan Y per R, atau sin alfa derajat sama dengan Y per R. Maka didapatlah persamaan keempat. Persamaan keempat disubstitusikan ke persamaan ketiga, maka diperoleh sin 180 dikurang alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Demikian pula untuk tan, yaitu tan 180 dikurang alfa derajat sama dengan min tan alfa derajat. Dengan cara di atas, maka diperoleh kotangen 180 dikurang alfa derajat sama dengan min kotangen alfa derajat. Sekan 180 dikurang alfa derajat sama dengan minus sekan alfa derajat. Dan kosekan 180 dikurang alfa derajat sama dengan kosekan alfa derajat. Selanjutnya contoh soal. Nyatakanlah fungsi-fungsi berikut ke dalam fungsi sudut lancip. A. Cos 120 derajat, B. Sin 135 derajat, C. Tan 150 derajat, D. Kotangen 5 per 6 pi, E. Sekan 3 per 4 pi, dan F. Kosekan 2 per 3 pi. Penyelesaian. Untuk bagian A, cos 120 derajat, diketahui rumus cos, yaitu cos 180 dikurang alfa derajat sama dengan minus cos alfa derajat. Maka cos 120 derajat sama dengan cos 180 dikurang 60 derajat. Maka diperoleh min cos 60 derajat. Bagian B, sin 135 derajat, diketahui rumus sin 180 dikurang alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Maka sin 135 derajat sama dengan sin 180 dikurang 45 derajat. Hasilnya yaitu sin 45 derajat. Bagian C, tan 150 derajat, diketahui rumus tan, yaitu tan 180 dikurang alfa derajat sama dengan minus tan alfa derajat. Maka tan 150 derajat sama dengan tan 180 dikurang 30 derajat. Maka hasilnya minus tan 30 derajat. Bagian D, kotangen 5 per 6 pi, diketahui rumus kot, yaitu kotangen 180 dikurang alfa derajat sama dengan minus kotangen alfa derajat. Maka kotangen 5 per 6 pi sama dengan kotangen pi dikurang pi per 6. Maka hasilnya minus kotangen pi per 6. Bagian E, sekan 3 per 4 pi, diketahui rumus sekan, yaitu sekan 180 dikurang alfa derajat sama dengan minus sekan alfa derajat. Maka sekan 3 per 4 pi sama dengan sekan pi dikurang pi per 4. Hasilnya yaitu
minus sekan pi per 4. Dan untuk bagian F, kosekan 2 per 3 pi, diketahui rumus kosekan, yaitu kosekan 180 dikurang alfa derajat sama dengan kosekan alfa derajat. Maka kosekan 2 per 3 pi sama dengan kosekan pi dikurang pi per 3, hasilnya yaitu kosekan pi per 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.